Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang limit tak terhingga. Oke, jangan lupa untuk berdoa dulu untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini. Kita ingat dulu materi yang sebelumnya bahwa arti kata limit itu adalah mendekati, hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Kalau kita bicara tentang limit fungsi aljabar, maka limit fungsi itu sebenarnya adalah limit dari suatu fx atau fungsi yang dikatakan mendekati a atau fx menuju a. Nah, bila x mendekati a atau x menuju a dinotasikan bahwa limit x menuju a dari fx adalah suatu nilai yaitu a. Nah, cara menentukan limit langkah-langkahnya supaya bentuk tak tentu dapat kita hindari, yang pertama adalah substitusi langsung. Substitusi artinya memasukkan nilai yang kita dekati itu ke dalam fungsinya. Nah, kalau kita mensubstitusi, misalkan bentuknya berupa pecahan, maka bentuk pecahan itu sangat memungkinkan untuk kita dapatkan bentuk yang tak tentu. Jadi bentuk tak tentu itu adalah bentuk yang penyebutnya 0. Bisa 0/0 atau suatu angka per 0. Nah, kalau hasilnya berupa suatu bentuk tak tentu, maka yang kita lakukan adalah langkah 2 atau langkah 3. Kita bisa melakukan faktorisasi atau mengalihkan dengan bilangan sekawan. Tentunya ini ada kriterianya tersendiri. Kalau faktorisasi maka kita gunakan jika terdapat bentuk kuadrat. Jadi misalnya ada x kuadrat kurangi 4 atau x kuadrat kurangi 3x ditambah 2. Itu bisa kita faktorkan, kita pecah menjadi dua buah faktor. Nah, sedangkan kita melakukan langkah ketiga atau mengalihkan dengan bilangan sekawan itu jika dalam bentuk pecahannya memuat bentuk akar. Nah, langkah yang keempat, kita bisa lakukan membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ini biasanya kita gunakan jika dalam fungsinya itu memuat x semuanya. Misalkan x pangkat tinggi, misalnya ada x pangkat 4 dan seterusnya, dibagi dengan x pangkat 3 seterusnya, seperti itu, kita bisa mengeluarkan bilangan yang sama. Nah, yang akan kita pelajari di hari ini adalah limit fungsi bentuk tak hingga. Jadi, ini adalah tak hingga. Jika diketahui limit tak hingga dalam bentuk pecahan, di mana hasil substitusi adalah tak hingga per tak hingga, ini merupakan bentuk tak tentu juga. Nah, limit x menuju tak terhingga dari bentuk pecahan, yaitu ax pangkat n ditambah bx pangkat n-1 dan seterusnya, dibagi dengan px pangkat m ditambah qx pangkat m-1 dan seterusnya, hasilnya adalah r. Nah, kalau bentuknya seperti ini, n itu sebenarnya adalah pangkat tertinggi yang atas atau pembilang, sedangkan m adalah pangkat tertinggi yang bawah atau penyebut. Kita bisa menentukan nilai limitnya dengan melihat pangkat tertinggi dari masing-masing. Jika n kurang dari m, artinya pangkat tertinggi yang atas itu lebih kecil daripada pangkat tertinggi yang bawah. Misalnya yang atas pangkat 1, yang bawah pangkat 2. Maka hasil limitnya adalah 0. Nah, pilihan yang kedua, jika n sama dengan m, artinya pangkat tertinggi yang atas itu sama dengan pangkat tertinggi yang bawah. Misalnya atas x kuadrat, bawah juga x kuadrat pangkat tertingginya. Maka hasil limitnya adalah A per P. Jadi, koefisien pangkat tertinggi yang atas dibagi koefisien pangkat tertinggi yang bawah. Lalu yang ketiga, jika n lebih dari m, artinya pangkat tertinggi yang atas lebih besar daripada pangkat tertinggi yang bawah. Misalnya yang atas ini pangkat 5, yang bawah pangkat 3, maka hasil limitnya adalah tak terhingga. Oke, kita masuk ke bentuk yang kedua. Limit x menuju tak terhingga dari bentuk tak hingga kurangi tak hingga. Di sini akar ax ditambah b dikurangi akar px ditambah q. Jadi dalam bentuk akar kurangi akar, di mana angka yang di dalam akarnya itu adalah pangkat 1. Jadi ax pangkat 1, px juga pangkat 1. Yang pertama akan menghasilkan nilai limit tak terhingga jika nilai A lebih besar dari P. Jadi koefisien X yang depan lebih besar daripada koefisien X yang belakang. Misalnya ini 2X, yang belakang cuma X. Berarti yang 2 kan lebih besar daripada 1, maka hasilnya adalah tak terhingga. Lalu
Jika A sama dengan P, misalnya koefisien ini adalah angka yang sama, yang depan 2x, yang belakang ini juga 2x misalnya, maka hasil limitnya adalah 0. Yang ketiga, jika A kurang dari P, misalnya di sini 2x, yang belakang 4x, berarti yang depan lebih kecil daripada yang belakang, maka hasil limitnya adalah negatif tak terhingga. Kalau kita generalisasikan, misalnya besar kurangi kecil, maka hasilnya tak hingga. Kalau angkanya sama, kita kurangkan, maka hasilnya 0. Kecil kurangi besar, maka hasilnya negatif tak terhingga. Lanjut ke bentuk yang ketiga, di sini juga masih dalam bentuk tak hingga kurangi tak hingga atau akar kurangi akar, tetapi bedanya yang di dalam akar ini adalah bentuk kuadrat atau pangkat 2. Kita juga melihat berdasarkan koefisien dari pangkat tertinggi atau di sini A dan P-nya. Jika A lebih besar dari P, misalnya di sini 2x kuadrat, yang belakang hanya x kuadrat, berarti kan besar kurangi kecil, maka hasilnya adalah tak terhingga. Nah, bentuk yang kedua, jika A sama dengan P atau sama, berarti kita pakai rumus B kurangi Q dibagi 2 akar A. B adalah koefisien X yang depan, Q adalah koefisien X yang belakang, sedangkan A adalah koefisien dari X kuadratnya. Bentuk yang ketiga, jika A kurang dari P, berarti kecil kurangi besar, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama ditanyakan limit X menuju tak terhingga dari bentuk pecahan seperti ini. Berarti yang kita gunakan adalah cara yang pertama tadi, yang dalam bentuk pecahan. Jangan lupa kalau bentuknya pecahan, yang kita lihat adalah pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Di sini pangkat tertinggi yang atas adalah 2, pangkat tertinggi yang bawah adalah 2. Oke, ini adalah pilihan jawabannya. Nah, kalau pangkat tertingginya sama, yang kita lihat adalah koefisiennya. Jadi, di pembahasan di sini, perhatikan bahwa pangkat di atas sama dengan pangkat yang bawah. Jadi, nilainya adalah P per Q. Oke, jadi langsung kalau pangkat tertingginya sama, maka koefisiennya kamu bagi. 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Oke, jawabannya adalah 2. Beda lagi kalau ini pangkatnya beda ya, berarti yang kamu gunakan dilihat pangkat tertinggi itu lebih besar yang atas atau lebih besar yang bawah. Nah, yang kedua, limit X menuju tak terhingga dari 4 akar 4x kuadrat kurangi 2x ditambah 6 dikurangi akar 4x kuadrat ditambah 2x kurangi 1. Kalau kita lihat ini adalah bentuk ketiga di mana akar kurangi akar dan hasil dan bentuk yang di dalam akar adalah kuadrat, maka yang kita lihat adalah koefisien pangkat tertinggi. Di sini koefisien yang depan adalah 4, koefisien yang belakang juga 4. Kalau koefisiennya sama, ini adalah bentuk bentuk ketiga tadi, tapi ambil yang tengah. Jadi kita pakai rumus B kurangi Q dibagi 2 akar A. B adalah negatif 2, Q adalah 2, A adalah 4. Kita masukkan B kurangi Q dibagi 2 akar A. Hasilnya adalah negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Oke, hasilnya adalah negatif 1. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Limit X menuju tak terhingga dari di dalam kurung 8x kurangi 2 kuadrat dibagi dengan 4x ditambah 1 dikuadratkan. Karena bentuk pecahan berarti kan ini bentuk yang pertama ya. Nah, kalau di contoh ini kita menjabarkan. Jadi 8x kurangi 2 dikuadratkan, berarti kamu mengalihkan 8x kurangi 2 kalikan 8x kurangi 2. Yang bawah 4x kurangi 1 dikuadratkan juga 4x kurangi 1 kalikan 4x kurangi 1. Tetapi dari proses ini sebenarnya cukup mubadir karena yang kita gunakan itu kan sebenarnya cuma pangkat yang tertinggi saja. Jadi caranya yang di dalam kurung, ini yang ada x-nya kan 8x.
otomatis nanti dia akan menghasilkan pangkat tertinggi yang atas. Jadi yang kita kuadratkan cukup yang 8x saja sebenarnya cukup. 8x dikuadratkan berarti 8 kuadrat, x juga kuadrat, menghasilkan 64x kuadrat. Yang bawah, yang ada x-nya kan juga 4x, berarti cukup 4x itu saja yang kita kuadratkan. 4x dikuadratkan berarti 4 kuadrat kalikan x kuadrat, menghasilkan 16x kuadrat. Nanti yang belakang-belakangnya sudah pasti bukan pangkat yang tertinggi. Nah, karena pangkat tertinggi yang atas sama dengan pangkat tertinggi yang bawah, maka langkahnya kamu bagi koefisien yang atas dengan yang bawah menjadi 64/16 sama dengan 4. Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, limit x menuju tak terhingga dari 6x kuadrat kurangi 4x kuadrat ditambah 2x kurangi 1 dibagi dengan 3x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 2. Oh, ini salah ketik ya, harusnya ini pangkat 3 maksudnya. 6x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2, sedangkan yang bawah 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dan seterusnya. Pangkat tertinggi yang atas ini adalah 3, pangkat tertinggi yang bawah adalah 4. Karena yang atas lebih kecil daripada yang bawah dalam bentuk pecahan, maka nilai limitnya langsung 0. Kalau ini saya balik, yang pangkat 4 di atas, yang pangkat 3 di bawah, maka hasilnya tak terhingga. Maaf, ini salah ketik ya, harusnya di sini pangkat 3. Contoh yang kelima, limit x menuju tak terhingga dari 2x kuadrat dan seterusnya dibagi 4x kuadrat ditambah 7. Bentuknya adalah pecahan, maka kita lihat pangkat tertinggi atas dan pangkat tertinggi bawah. Nah, pangkat atas sama dengan pangkat bawah, maka hasilnya tinggal kamu bagi. 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. Nah, hasilnya adalah 1/2. Oke, cukup untuk video pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.